Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Siap Kak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya ibu akan mengabsensi kehadiran anak-anak ibu. Ingat ya, kalau ibu panggil namanya, ucapkan satu kalimat positif. Ya, Andrian, Nazira, kita harus bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat datang ke sekolah, ya. Sekarang coba nak, ini apa ini nak? Buku. Sekarang buku ini ibu taruh di atas meja. Posisi anak-anak ibu semuanya duduk di tempat duduknya masing-masing. Kalau ibu tanya kira-kira buku ini bisa terangkat enggak nak? Tidak bisa. Bagaimana caranya supaya buku ini bisa terangkat? Yang ke depan nak, katanya tadi buku itu bisa terangkat kalau diangkat. Coba nak. Ayo, silakan taruh kembali. Nah, duduk ke tempat. Jadi buku ini bisa terangkat kalau kita angkat nak ya. Nggak mungkin dia akan berjalan sendiri. Buku ini juga ibarat ilmu. Bagaimana supaya kita dapat ilmu? Kita bergerak datang ke sekolah. Nggak mungkin kita akan memperoleh ilmu tidur aja, nggak datang ke sekolah, atau kita malas-malasan. Itu juga tidak mungkin. Kita harus datang mencarinya, datang ke sekolah, datang di setiap pelajaran, ya nak ya. Tetap semangat, jangan malas untuk belajar. Selanjutnya kita breaking dulu. Sambung kata, ya. Ibu contohkan, misalnya iman. Nanti siapa yang ditunjuk, misalnya Rahmat, jawabnya iman. Berarti nasi. Nasi. Terus sebut kawannya tunjuk. Yang besar asal. Jamu. Ya. Ikan. Polisi. Sebelum ibu melanjutkan pelajaran, ibu akan mengulang terlebih dahulu pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang iman, Islam, dan ihsan. Coba Aurel, berapa banyak rukun iman nak? Rukun iman 6. ada 6.
Kasih aplaus untuk Aurel dulu. Irga, berapa banyak rukun Islam? 5. Ya. Alhamdulillah nak ya, anak-anak masih ingat pelajaran minggu lalu. Nah sekarang coba, apa itu sampah? Yang anak-anak ketahui apa itu sampah? Siapa yang bisa? Aurel? Sampah plastik adalah sisa-sisa barang yang terbuat dari plastik yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang ke lingkungan. Plastik terbuat dari bahan kimia yang sulit diuraikan oleh alam, membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai secara alami. Terima kasih kepada Aurel yang kasih aplaus dulu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan plastik yang ada di lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita belajar tentang melanjutkan P5 nak ya, dengan materi bahaya sampah plastik bagi kehidupan, dampak negatif sampah plastik terhadap kesehatan lingkungan. Selanjutnya sekarang jenis-jenis plastik. Ibu minta bantu Mutia bacakan. Jenis-jenis plastik. 1. Plastik sekali pakai seperti kantong plastik, botol minuman, dan pembungkusan makan. 2. Plastik kertas seperti mainan, perobotan, dan barang elektronik. 3. Mikroplastik. Partikel plastik sangat kecil yang berasal dari penguraian plastik yang lebih besar dan sering kali tidak terlihat oleh mata telanjang. Jenis plastik itu ada 3. Yang pertama plastik sekali pakai. Mana contohnya sekali pakai? Botol, gelas plastik yang sering kalian kalau kita dibungkuskan nasi, kalau kita beli nasi itu pembungkus makanan, botol plastik. Kalau plastik yang kedua plastik keras seperti mainan. Banyak nggak mainan di rumahnya? Nah, mainan, kemudian perabotan kayak tempat lauk, lemari-lemari yang terbuat dari plastik. Kemudian kipas angin. Yang ketiga mikroplastik, partikel plastik sangat kecil yang berasal dari penguraian plastik yang lebih besar. Sisa-sisa dari plastik yang sudah terurai itu bagian dari jenis-jenis plastik. Kemudian sekarang bahaya sampah plastik. Sampah plastik. Coba Nur Fadila, Ibu minta bantu bacakan nak. Bahaya sampah plastik. 1. Pencemaran lingkungan. 2. Mengancam kehidupan hewan. 3. Mengancam kesehatan manusia. 4. Mengganggu ekosistem. Terima kasih. Bahaya plastik ada 4. Yang pertama 1. Pencemaran lingkungan. Yang kedua mengancam kehidupan hewan. Ketiga mengancam kesehatan. Yang keempat merusak lingkungan. Pencemaran lingkungan. Sali, Ibu minta bantu.
dibuang sembarangan dapat mencemari tanah. Partikel plastik dapat meresap ke dalam tanah, mengganggu pertumbuhan tanaman dan merusak ekosistem tanah. 2. Air. Plastik yang terbuat ke laut atau sungai dapat mencemari air. Mikroplastik bahkan dapat masuk ke dalam rantai makanan, membahayakan ekonomisme laut dan manusia yang mengonsumsinya. 3. Udara. Pembakaran sampah plastik menghasilkan gas beracun yang dapat mencemari udara dan membahayakan kesehatan. Mikroplastik yang terdapat dalam air atau makanan juga dapat masuk ke tubuh manusia dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang belum sepenuhnya dipahami. Bahayanya sudah anak-anak ketahui nak ya. Selanjutnya upaya yang harus kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Upaya mengurangi sampah plastik. 1. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan tas belanja kain, botol minuman yang dapat diisi ulang, dan wadah makanan yang dapat digunakan berulang kali. 2. Daur ulang plastik. Pisahkan sampah plastik dan pastikan untuk mendaur ulang plastik yang bisa diolah kembali. 3. Edukasi masyarakat. Berikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya sampah plastik dan pentingnya pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengikuti gerakan lingkungan. Berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan dan kampanye anti sampah plastik. Terima kasih. Selanjutnya akan membagikan LKPD nak ya. Anak-anak tapi sebelumnya bagi kelompok dulu ya. Kita menjadi 5 kelompok. Ada yang 4, ada yang 3 karena ada yang nggak masuk kelas sekolah tadi, ada yang sakit kan? Ya, dibagi kelompoknya. Nanti tugas di LKPD itu diperhatikan ya. Ibu akan menayangkan video tentang sampah. Nanti kalian catat apa yang penting-penting di sana ya. Baru hasil dari diskusi kalian nanti kalian presentasikan ke depan kelas ya. Siap? Nah, silakan dibagi dulu kelompoknya nak. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Alhamdulillah. Sekarang anak-anak presentasikan ya. Kelompok mana ya? Siapa yang mau duluan nih? Kelompok mana? Kelompok 1?
barang yang terbuat dari plastik yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang ke lingkungan. Plastik terbuat dari bahan kimia yang sulit diuraikan oleh alam, membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk berurai secara alami. Yang kedua, dampak plastik terhadap kesehatan. Sampah plastik memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia melalui berbagai cara. Berikut Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami membuka sesi pertanyaan. Kami dari kelompok 1 ingin membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Bagaimana sampah plastik dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia? Dapat menyebabkan gangguan pernapasan, terutama melalui dua cara. Pertama, jika dikumpulkan sampah plastik yang tercampur dengan sampah organik membusuk di tempat terbuka, bau busuk yang dihasilkan dapat mengiritasi saluran pernapasan, terutama bagi orang yang memiliki riwayat asma atau masalah pernapasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Plastik merupakan bahan yang mudah terbakar. Dan tumpukan sampah plastik dapat menjadi penyebab kebakaran jika terpapar panas atau api. Dampak kesehatan dari kebakaran sampah plastik adalah sebagai berikut. 1. Polusi udara berbahaya. Pembakaran plastik melepaskan racun seperti biologis dan furan ke udara. Zat-zat ini bersifat kronologik atau dapat menyebabkan kanker. Kami membuka sesi pertanyaan. Jika ingin bertanya, silakan tunjuk tangan. Apa saja dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan dari kebakaran sampah plastik? Jawaban. Kebakaran sampah plastik dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Pertama, polusi udara berbahaya dihembuskan saat plastik terbakar, menghasilkan racun seperti dioksin dan furan yang bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan penyakit kronis, termasuk kanker, penyakit paru-paru, dan gangguan sistem saraf. Kedua, Silakan nak duduk di tempatnya. Anak-anak ibu semua sudah tampil ke depan mempresentasikan tugas kelompoknya masing-masing. Coba sekarang satu orang membuat kesimpulan. Ya, siapa yang bisa nak? Yulia, coba Yulia. Sampah plastik adalah ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah plastik. Kesadaran kolektif dan tindakan nyata akan membantu menjaga bumi tetap bersih dan aman bagi generasi mendatang. Kasih aplaus untuk Yulia. Jadi kesimpulannya sudah dibacakan tadi ya. Bagaimana tentang sampah, bahwa sampah ini merupakan ancaman yang serius. Begitu juga dengan kaitannya dengan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam mengajarkan kita tentang menjaga kebersihan. Ada yang hafal hadis tentang kebersihan? Ada? Yang bisa? Yulia. An-nazafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Aplaus untuk Yulia. Jadi an-nazafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Semuanya sudah diatur dalam ajaran agama Islam. Nah ya, mengajarkan kita untuk
selalu menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, ya, yang rapi. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita jaga kebersihan badan kita, kebersihan lingkungan kita. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kalian ya, bagaimana perasaannya waktu belajar kayak ini ya? Jadi sangat menyenangkan. terima kasih juga. Kemudian Kamarul. Sangat menyenangkan, Bu. Sangat menyenangkan, Bu. Kita sebelum pulang biar lebih berkah pelajaran kita, ilmu yang kita peroleh juga bermanfaat untuk kita. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa dulu ya. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sampah plastik, dampak sampah plastik itu bagi lingkungan. Pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita, untuk membuat proyek P5, di mana temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Di dalam proyek kita ini kita akan membuat sebuah sofa atau kursi dari botol plastik. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak akan dijelaskan oleh Bu Benti, memandu anak-anak di dalam proses membuat kursi atau sofa ini. Kepada Bu Benti saya persilahkan. Oke, ketemu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali lagi di kegiatan pembuatan proyek kita. Karena kemarin Ibu sudah menjelaskan teorinya, maka hari ini kita mau mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kita mau membuat sofa dari bahan bekas. Jadi ini namanya penggunaan barang bekas untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi, Apa ini? yang kayak gini sih nanti sama Bu Rika ini makanya saya pakai HP. Kita lagi nggak tahu proyek apa yang kemarin. Nah, kita sampul pakai kardus pula. Gantian kalian yang nyampul pakai kardus nih. Oh, tadi dibuka ya? Itu bukan banget ya. Jadi kalian ngambil yang ini. Action. Tak bisa tu ada. Apa kat mana lah pada tahu ni. Ini sedap.